Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 45. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 51. Yang dimaksud dengan cuaca adalah A. Keadaan suhu yang panas, B. Keadaan sesaat dari atmosfer, C. Nilai total keadaan sesaat dari atmosfer, atau D. Nilai suhu rata-rata pada suatu hari. Oke, kita bahas ya teman-teman. Cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Jadi cuaca merupakan satu kasus kondisi atmosfer sesaat di suatu tempat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 51 adalah yang B ya teman-teman, keadaan sesaat dari atmosfer. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 52. Contoh keadaan yang disebut cuaca di tempat Anda adalah A. Pada bulan Januari udara terasa panas, B. Pada pukul 12.00 suhu udara 32 derajat Celcius, C. Kelembapan udara bulan Desember tinggi, atau D. Pada pukul 12.00 suhu udara terasa panas. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, pada pukul 12.00 suhu udara 32 derajat Celcius. Karena di sini mencantumkan satuan dari suhu. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 53. Satuan unsur kelembapan udara adalah A. Derajat, B. Persen, C. MB, atau D. Watt per meter persegi. Oke, kita bahas ya. Unsur cuaca atau unsur iklim terdiri dari yakni radiasi surya, satuannya watt per meter persegi, lama penyinaran surya, satuannya jam, suhu udara, satuannya derajat Celcius, kelembapan udara, satuannya persen, tekanan udara, satuannya milibar atau MB, kecepatan angin, satuannya knot, dan arah angin, satuannya derajat, penutupan awan, presipitasi yang meliputi embun hujan salju, satuannya milimeter, dan evaporasi atau evapotranspirasi, satuannya milimeter. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 53 adalah yang B ya teman-teman, persen. Itu adalah satuan dari unsur kelembapan udara. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 54. Data berikut adalah contoh unsur iklim kecuali A. Suhu rataan harian 26,5 derajat Celcius, B. RH rataan harian 70%, C. Curah hujan bulan Januari 300 mm, atau D. Suhu pukul 7.00 adalah 21 derajat Celcius. Oke, yang bukan merupakan unsur iklim adalah yang
D ya teman-teman, suhu pukul 7.00 adalah 21 derajat Celcius. Karena ini merupakan contoh dari cuaca ya. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 55. Keterangan tentang angin sebagai unsur iklim dinyatakan melalui A. Besar dan arahnya, B. Arah dan kecepatannya, C. Arah dan tingginya, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk unsur cuaca atau unsur iklim itu seperti yang saya jelaskan tadi ya pada soal sebelumnya. Nah, untuk angin itu adalah kecepatan dan arah angin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, arah dan kecepatannya. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 56. Iklim dan cuaca memiliki banyak kesamaan, tetapi keduanya tidak identik. Keduanya berbeda dalam hal A. Unsur-unsurnya, B. Kondisi atmosfernya, C. Ukuran ruang dan waktu, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, ukuran ruang dan waktu. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 57. Berdasarkan penggolongan keilmuannya, klimatologi dibedakan menjadi cabang-cabang keilmuan berikut, kecuali A. Klimatografi, B. Klimatologi fisik, C. Klimatologi dinamik, atau D. Klimatologi statistik. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan penggolongan keilmuannya, terdapat 4 cabang klimatologi. Yang pertama, klimatografi atau klimatografi. Yang kedua, klimatologi fisik atau physical climatology. Yang ketiga, klimatologi dinamik atau dynamical climatology. Dan yang keempat, klimatologi terapan atau applied klimatologi. Jadi yang bukan cabang keilmuan dari klimatologi adalah yang D ya teman-teman, klimatologi statistik. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 58. Berikut ini adalah contoh ilmu klimatologi terapan, kecuali A. Urban klimatologi, B. Marine klimatologi, C. Agrometeorologi, atau D. Building klimatologi. Oke, kita bahas ya. Beberapa contoh klimatologi terapan adalah A. Klimatologi perkotaan atau urban klimatologi, B. Klimatologi kelautan atau marine klimatologi, yang ke-C. Klimatologi bangunan atau building klimatologi, yang ke-D. Bioklimatologi atau bioklimatologi, dan yang ke-E. Klimatologi pertanian atau agroklimatologi atau agricultural climatology. Jadi yang bukan contoh ilmu klimatologi terapan adalah yang C ya teman-teman, agrometeorologi. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 59.
Berikut adalah manfaat utama klimatologi pertanian sebagai dasar strategi dalam penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan usaha tani pertanian dan peternakan, kecuali A. Seleksi terhadap kultivar tanaman, spesies, dan ras ternak. B. Memilih teknologi yang terbaik untuk perbaikan iklim mikro. C. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Atau D. Perwilayahan komoditas pertanian dan pemetaannya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Manfaat utama klimatologi pertanian adalah seleksi terhadap kultivar tanaman, spesies, dan ras ternak. Kemudian memilih teknologi yang terbaik untuk perbaikan iklim mikro, lalu pengaturan pola tanam, dan yang terakhir perwilayahan komoditas pertanian dan pemetaannya. Jadi untuk A, seleksi terhadap kultivar tanaman, spesies, dan ras ternak ini benar ya. Untuk B, memilih teknologi yang terbaik untuk perbaikan iklim mikro juga benar. Untuk D, perwilayahan komoditas pertanian dan pemetaannya juga benar. Jadi yang bukan adalah yang C ya teman-teman, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 60. Berikut merupakan strategi perlindungan petani, kecuali A. Kepastian usaha. B. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. C. Asuransi pertanian. Atau D. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 7 Ayat 2, strategi perlindungan petani dilakukan melalui ini A. Prasarana dan sarana produksi pertanian. B. Kepastian usaha. C. Harga komoditas pertanian. D. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. E. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. F. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir G. Asuransi pertanian. Jadi yang bukan strategi perlindungan petani adalah yang D ya teman-teman, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.